namun Kau selalu pelihara. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Mari kata bersama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Terima kasih Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Dari titik dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di Sekali lagi katakan bersama-sama. Semusim berlalu. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Hidup kami, di sepanjang hidup kami Tuhan. Lebih luas. Mari katakan. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Dari cakrawala, tak dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
segalanya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam setiap rumah tangga kami, dalam setiap hidup kami, dalam jiwa kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Terlebih pagi hari ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau lebih dari segalanya. Untuk itu berencana dengan luar biasa dan lawat kami satu pribadi, lepas pribadi Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap pribadi yang telah hadir, mereka akan menikmati lawatan-Mu. Yang sakit akan disembuhkan, mereka yang terikat dibebaskan, mereka yang bermasalah mereka mendapatkan jalan keluar. Ketika mereka yang buta akan melihat kebenaran-Mu, dan kami akan berakar bertumbuh berbuah hanya bagi hormat kebenaran. Dan siang hari ini Tuhan, kami mau lihat mujizat boleh terjadi dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kami, dimanapun kami berada, mujizat boleh terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami terang, hidup kami menjadi berkat, hidup kami diterangi, hidup kami menjadi teladan, hidup kami diubahkan, dan hidup kami lahir baru hanya bagi hormat kebenaran. Habiskan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya kata sasaran. Terima kasih Tuhan, amin. Musim akan selalu berganti, amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, katakan. Burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, Tuhan
segala kehendak-Mu. Dan diberkatilah kamu yang datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Kita mulai baca dulu Yoel pasal 2 ayat 25 sampai 27. Kita baca yuk sama-sama. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ayat 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kita lihat Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini temanya adalah iman yang menerobos ketidakmustahilan. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 25 sampai 27, Tuhan berkata bahwa aku akan memulihkan. Jadi pagi hari ini kita semua, saudara yang hadir maupun mereka semua yang mendengarkan firman pagi hari ini, yang bergabung bersama dengan kita dimanapun mereka berada, Tuhan katakan, aku akan memulihkan. Artinya Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Apapun yang saat ini saudara alami, dan dalam keadaan apapun saudara saat ini, Tuhan katakan bahwa Dia akan memulihkan. Kemudian dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 10, Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Bilang Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan akan menepati janjinya. Jadi artinya apa yang Tuhan sampaikan pagi hari ini kepada kita semua, bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Itu firman-Nya. Dalam hal ini, dengan segala masalah dan persoalan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan khususnya, Tuhan mau mengembalikan kuasa dan kasih-Nya. Tuhan mau mengembalikan kuasa dan kasih-Nya kepada umat-Nya, yaitu umat pilihan-Nya, yaitu kepada gereja-Nya saat ini. Mungkin banyak umat Tuhan atau gereja-gereja Tuhan
badai ini atau di tengah-tengah masalah, mereka kehilangan kuasa Tuhan. Mereka kehilangan kasih daripada Tuhan. Karena apa? Karena mereka lebih memperhatikan persoalan dan masalah mereka. Mereka lebih memperhatikan badai ini ketimbang mereka memperhatikan atau melihat kebesaran Tuhan. Mereka lebih suka mendengar suara-suara orang atau suara-suara dunia daripada mereka mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya mereka terombang-ambing iman mereka saat ini. Hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan kehilangan kepercayaan kepada firman Tuhan, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan akan mengembalikan kuasanya, Tuhan akan mengembalikan kasih-Nya kepada umat-Nya dan kepada gerejanya. Sebab Tuhan menghendaki semua kita orang-orang yang beriman bukan tertidur di dalam badai atau masalah persoalan ini, tetapi Tuhan menghendaki agar kita semua orang-orang yang beriman bangun, bangkit kembali. Tuhan menghendaki umat pilihannya, orang-orang yang beriman, membawa hadirat Tuhan ke dalam kehidupan keluarga kita, membawa hadirat Tuhan ke dalam kehidupan keluarga kita, membawa hadirat Tuhan ke dalam kehidupan, ke dalam dunia sekeliling kita yang saat ini sedang berada dalam kegelapan. Itu sebabnya Tuhan mau mengembalikan kuasa dan kasih-Nya pada gerejanya saat ini. Tuhan mau mengembalikan kuasanya dan kasih-Nya pada umat pilihannya yang saat ini sedang tertidur. Tuhan mau bangkitkan, Tuhan mau bangunkan, Tuhan mau pulihkan. Karena Tuhan mau agar gerejanya atau umatnya membawa hadirat Tuhan ke dalam kehidupannya, ke dalam kehidupan keluarganya, ke dalam kehidupan, ke dalam dunia sekeliling ini yang berada dalam kegelapan. Membawa hadirat Tuhan ke dalam kehidupan bangsa kita ini, yaitu bangsa Indonesia, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dicintai Tuhan, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Siapa yang Tuhan mau pakai? Yaitu kita, orang-orang yang beriman. Tuhan mau pakai supaya kita membawa hadirat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Jangan mentang-mentang gereja ditutup, sudah keenakan dengerin live streaming, sudah tidak mau lagi beribadah, cukup dengar dari rumah saja. Tidak ada kerinduan. Sementara firman Tuhan katakan, jangan sampai kita meninggalkan persekutuan. Itu firman. Kenapa jadi anak-anak Tuhan jadi hidupnya seperti orang dunia? Kok lebih suka mendengar suara dunia, suara setan, daripada dengar suara Tuhan?
Tetapi kita bersyukur kalau kita hari ini masih bisa beribadah sama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau supaya kita orang-orangnya yang telah dipilihnya. Bilang, saya adalah orang yang dipilih Tuhan. Saya adalah orang yang dipilih Tuhan. Berarti Tuhan mau saudara dan saya membawa hadirat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Membawa hadirat Tuhan di dalam keluarga kita. Membawa hadirat Tuhan dalam dunia sekeliling kita. Itu sebab Tuhan janji pagi hari ini bahwa Tuhan akan mengembalikan kuasanya dan kasih-Nya kepada gerejanya dan kepada umatnya. Oleh karena itu saya serukan pada semua anak-anak Tuhan dimanapun kamu berada saat ini, kembali kepada gerejamu, beribadah kembali kepada Tuhan. Jangan tunduk sama setan, tunduk sama Tuhan, sama firman-Nya. Amin. Amin, saudara. Oleh karena itu kita ini yang sudah dipilih Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang beriman. Nih yang hadir, buka mulutmu dan sampaikan kepada mereka. Jangan mereka anggap sepi kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu sekali lagi janji Tuhan adalah bahwa Tuhan akan memulihkan gereja, akan memulihkan umatnya. Dengan cara bagaimana nanti kita akan melihat. Jadi untuk menjadi orang yang imannya tidak tergoyahkan, untuk menjadi orang yang imannya tidak tergoyahkan, untuk memiliki iman yang dapat menerobos ketidakmustahilan, untuk melihat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudaraku, yang pertama, saudara harus mengetahui apa yang dikatakan firman Tuhan tentang masalahmu. Itu nomor satu, supaya imanmu tidak goncang. Jangan dengerin berita TV, jangan dengerin berita manusia, jangan dengerin berita dunia. Tidak penting. Yang penting kau harus dengar berita firman. Beri kemuliaan buat Tuhan. Berita ini yang harus kita dengar, supaya imanmu tidak tergoncangkan. Saudara harus mengetahui dulu apa yang firman Tuhan katakan mengenai masalahmu. Apa yang firman Tuhan katakan tentang badai yang sedang menerpa saat ini. Apa yang firman Tuhan katakan tentang virus yang merajalela. Dan banyak hal yang terjadi di akhir zaman ini. Apa yang firman Tuhan katakan? Itu yang harus kita dengar, supaya imanmu tidak tergoncangkan. Jangan kau lempar, jangan kau lepaskan iman pada berita-berita yang enggak, yang membuat anak-anak Tuhan menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi cemas, yang membuat anak-anak Tuhan menjadi goncang imannya, membuat anak-anak Tuhan gak percaya dan ragu-ragu akan firman Tuhan. Bahaya, saudara. Pasang telingamu untuk firman Tuhan. Amin. Lepaskan imanmu kepada firman Tuhan. Pagi ini Tuhan katakan, supaya imanmu tidak tergoncangkan. Nomor satu, saudara harus mengetahui apa yang firman Tuhan katakan untuk masalahmu. Saya nggak tahu masalah-masalah apa yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Yang jelas masalah pandemi ini, ya kan?
Banyak yang kehilangan pekerja, keuangannya merosot, dan seterusnya. Tapi jangan pernah takut. Pagi ini Tuhan katakan, Tuhan akan pulihkan Yoel pasal 2. Tuhan akan pulihkan keadaanmu, pekerjaanmu, usahamu, keuanganmu, keluargamu. Banyak anak Tuhan yang ada di ujung perceraian karena suaminya mungkin gak ada kerja, gak ada uang masuk, tiap hari berantem, berkelahi. Banyak yang hampir pecah. Kenapa? Karena mereka tidak mendengar apa yang firman Tuhan katakan. Mereka lebih dengar tentang apa yang dunia kata. Atau yang enak itu setan. Jangan dengerin setan. Dengerin apa yang Tuhan bilang untuk masalah ini. Itu yang pertama. Penting, ini nomor 1 yang harus kita tahu. Yang kedua, untuk menjadi orang yang imannya tidak tergoncangkan dan memiliki iman yang bisa menerobos ketidakmustahilan, saudara harus merenungkan kebenaran. Artinya, saudara punya masalah, saudara dengar firman Tuhan, saudara dengar apa yang Tuhan katakan tentang masalahmu, kemudian saudara renungkan apa yang Tuhan bicara sama saudara. Itu nomor 2. Jadi jangan cuma baca terus dibuang. Tapi ketika kamu baca firman, ketika engkau dengar suara Tuhan berbicara, engkau renungkan apa artinya ini Tuhan bicara sama saya. Ini penting. Itu nomor 2. Yang ketiga, saudara harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan untuk masalahmu. Kalau misalnya Tuhan bilang kamu harus diam, kamu harus tenang, kamu tidak perlu perang, aku yang akan perang buat kamu. Perang dalam pekerjaan, usaha, keuangan, keluarga, rumah tangga, dan seterusnya. Diam kamu. Nah, diam aja. Jadi jangan ikut campur. Jangan malah main silat sendiri di dalam rumah. Jangan malah cari gara-gara di dalam rumah. Karena kalau ada keributan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, saya katakan semua berkat ditunda. Karena hanya di mana ada kebenaran, ada damai sejahtera, di situ berkat Tuhan akan dicurahkan. Amin. Nah, jadi yang ketiga adalah harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan untuk masalah. Kalau saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, gak usah senewen, gak usah bingung-bingung. 3 hari saya kebingungan sendiri, tapi bingung saya serahkan sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya perlu, saya harus kemana? Utara, selatan, timur, atau barat? 3 hari saya tunggu sampai Tuhan jawab. Akhirnya Tuhan bilang, pusat, katanya, harus ke pusat. Jadi saya lari ke pusat. Dan setiap pintu yang terbuka untuk memberkati kita, dia akan diberkati. Beri kemuliaan dulu. Dengar apa yang Tuhan ngomong. Jangan ikutin cara kita sendiri. Jadi pertama saudara harus cari tahu apa yang firman Tuhan katakan buat masalahmu. Saya nggak tahu masalahmu apa. Yang kedua, kau harus merenungkan apa yang Tuhan katakan. Sebab firman adalah kebenaran. Yang ketiga, saudara harus melakukan apa yang Tuhan katakan. Amin. Bilang, saya harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Yang keempat, kita harus memahkotai Yesus atas kehidupan kita. Jangan kalau punya masalah morat-marit kesana kemari, tapi biarlah Yesus yang menjadi raja dalam kehidupanmu.
jadikan Yesus Tuhan atas kehidupanmu. Tuhan itu artinya apa? Bukan hantu. Tuhan itu artinya yang memiliki otoritas atas seluruh alam semesta ini. Dialah Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang harus ada di atas kepala kita, yang harus ada dalam kehidupan kita, yang harus ada dalam seluruh aspek hidup saudara dan saya. Amin. Itu harus ada. Sehingga imanmu tidak akan goyah. Mau virusnya berterbangan di udara kek. Yang penting kita ikut aturan pemerintah, itu pasti harus terus. Karena itu pemerintah di bawah kekuasaan Tuhan. Tetapi bukan berarti anak-anak Tuhan berleha-leha. Mentang-mentang ada live streaming dan gak mau ibadah, gak mau ke gereja, gak mau ngapa-ngapain. Ya kan? Enak live streaming, bisa bangun siang, bangun sore. Dia gak tahu. Nanti kalau malapetaka datang dia bingung. Lalu nanti salah-salahin Tuhan. Tuhan, aku punya masalah, di mana engkau? Tuhan bilang, kau yang ada di mana? Amin, saudara. Saudara, pagi ini Tuhan bilang, Tuhan akan memulihkan gerejanya, umatnya, untuk membawa hadirat Tuhan dalam keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Kalian adalah domba-dombanya Tuhan. Kalian harus pakai mulut kalian untuk membawa jiwa-jiwa buat juga. Jiwa-jiwa yang lagi tidur sekarang harus dibangunin, bukan tidur beneran begini. Tidur imannya. Bangunin mereka, bangkitkan dan bawa mereka kembali beribadah. Amin. Jangan sampai nanti tiba-tiba Tuhan datang dalam badai yang mengerikan. Lalu anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan morat-marit, saudara. Morat-marit, saudara. Firman Tuhan katakan, langit dan bumi beserta segala isinya akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap ada. Kalau kita udah tahu bahwa firman Tuhan itu tetap ada selamanya, jangan tinggalkan firman. Pegang terus tuh firman dalam hidupmu. Beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bawa keluargamu beribadah. Gak ada alasan. Kalau bilang gerejanya masih tutup lah, apalah. Banyak gereja yang udah buka kok. Amin. Bawa mereka semua datang. Itu adalah jiwa Yerusalem. Keluargamu, istrimu, anak-anakmu adalah Yerusalem yang harus kamu jaga. Terus bawa mereka semua datang ibadah. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat sekali lagi, langit dan bumi beserta segala isinya akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap ada selama-lamanya. Yang kelima, bagaimana supaya iman kita tidak tergoyahkan, supaya iman kita dapat menerobos ketidakmustahilan. Percayakan kepada Roh Kudus untuk mengajarkan saudara mengerti firman Tuhan. Kalau saudara sedang baca, saudara merenungkan, saudara mau melakukan, saudara nggak ngerti, saudara bisa tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar saudara. Roh Kudus akan memberikan pengertian tentang firman-Nya kepada saudara untuk dapat menyelesaikan masalah. Dia akan memimpin kita sehingga kita bisa ambil keputusan-keputusan yang baik dan benar.
Jadi percayakan kepada Roh Kudus untuk mengajar. Jangan tanya orang. Orang nggak bisa jawab. Yang harus kita tanya itu sama Roh Kudus. Dia yang akan mengajar kita arti daripada firman yang sedang berbicara kepada saudara dan saya. Firman Tuhan kata, apapun masalah dan persoalan yang sedang saudara hadapi saat ini, khususnya di dalam masalah pandemi ini, jangan menyerah, saudara. Jangan mundur. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa melakukan segala sesuatu. Dia bisa merubah keadaan yang buruk menjadi baik. Firman Tuhan bisa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, dalam segala keadaan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Karena firman Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang berkuasa merubah, sanggup merubah keadaan yang buruk sekalipun menjadi baik. Dia juga berkuasa dan sanggup oleh kuasa firman-Nya. Dia bisa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara percaya? Amin. Saudara percaya? Amin. Amin. Saudara mau membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan? Ini sekarang waktunya. Sudah waktunya sekarang. Udah kita nggak bisa lagi berleha-leha. Itu semua akan datang mendadak, tiba-tiba tanpa kita tahu. Tiba-tiba semuanya akan terjadi. Firman Tuhan katakan dia akan datang seperti pencuri. Kalau pencuri masuk rumah orang ketahuan nggak tahu. Kalau tahu mau udah ditangkap. Dia akan datang seperti pencuri. Nah, kalau anak-anak Tuhan tidak memiliki kuasa dan kasih Tuhan untuk berjaga-jaga dan bersiap-siap, sekarang waktunya kamu harus sampaikan kepada teman-temanmu, saudara-saudaramu, keluargamu, orang tuamu. Bawa mereka semua datang sama Tuhan. Enggak ada alasan, saudara. Sudah tidak bisa lagi beralas-alasan sekarang. Saudaraku, hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan dan jalan keluar. Hanya Tuhan yang bisa menghancurkan gerbang-gerbang besi. Hanya Tuhan yang bisa membuka pintu-pintu yang tertutup buat kita semua. Saudara, Tuhan mau supaya kita menjadi umat pilihan Tuhan yang membawa hadirat Tuhan ke tengah-tengah dunia ini, yang membawa hadirat Tuhan di dalam keluarga kita, yang membawa hadirat Tuhan di tengah-tengah bangsa kita. Oleh karena itu pagi ini dia katakan bahwa dia akan memulihkan gerejanya, dia akan memulihkan umat, dia akan mengembalikan kuasa dan kasih-Nya, supaya kita bangkit bangun dan memberitakan kebenaran ini kepada orang-orang yang saat ini sedang tertidur. Alkitab katakan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Jadi berarti harus dengar ya. Harus dengar dulu. Kalau firman Tuhan gak disampaikan, bagaimana mereka bisa dengar? Sampaikan dulu kebenaran firman-Nya. Baru iman mereka akan timbul. Karena firman Tuhan katakan iman akan timbul dari pendengaran. Nih, pendengaran akan apa?
pendengaran akan firman. Pendengaran akan firman Tuhan. Apa yang harus kita dengar dan apa yang harus kita sampaikan supaya mereka dengar. Walaupun cerita-cerita Alkitab ini berulang-ulang kali mungkin sama, tetapi itu adalah satu peringatan bahwa kita harus ingatin, kita harus ingatkan semua sanak saudara, keluarga kita, orang tua kita, bahwa kita punya Allah yang kuasanya hebat, kuasanya dahsyat, bahwa kita punya Allah, punya kuasa yang tidak terbatas, yang telah membebaskan kaum Israel dari Mesir, yang telah membebaskan kita dari kutuk, yang telah membebaskan kita dari kerajaan kegelapan, yang telah membawa kita masuk dalam kerajaan terang yang ajaib. Sampaikan kepada mereka bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang telah menuntun bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tetapi mereka dipelihara oleh Allah Israel. Allah memberikan mereka roti, Allah memberikan mereka makanan yang namanya mana, Allah memberikan mereka daging. Kita belum tentu tiap hari makan daging. Bangsa Israel jalan 40 tahun di padang gurun dipelihara sama Tuhan. Bisa ada roti mana dari surga datang, daging bisa datang untuk mereka makan, dan lebih lagi itu harus disampaikan bahwa kita punya Allah yang hebat, Allah yang berkuasa melakukan semuanya. Bahkan bangsa Israel di padang gurun, pakaian mereka, sepatu mereka 40 tahun jalan di padang yang kering, yang gersang, yang tandus, enggak hancur, enggak rusak, enggak robek. Kalau bukan Tuhan yang pelihara, siapa? Nah, itu harus kita sampaikan kepada orang-orang yang sedang tertidur saat ini, yang sedang sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka sendiri, yang mereka tuh nggak ngerti kalau sebentar lagi ada badai, mereka bingung. Saudara yang dikasih Tuhan, harus kita sampaikan bahwa sama seperti Allah menyertai bangsa Israel dengan tiang api di waktu malam dan tiang awan di waktu siang, demikian Tuhan Allah Israel akan menyertai saudara dan saya sekalian dimanapun kau berada saat ini. Sampaikan itu, sampaikan, dan bawa mereka semua datang beribadah kepada Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saudaraku, Allah yang ajaib, menyembuhkan segala kesakitan dan sakit penyakit. Nah, firman Tuhan katakan, akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Mungkin saudara akan bertanya, ya kenapa? Kenapa masih banyak orang yang sakit tapi tidak bisa sembuh? Tanyanya jangan sama Tuhan, tanya sama dirimu sendiri. Katakan, apakah kau selama ini ke gereja hanya duduk doang? Atau engkau dengar firman Tuhan masuk sini keluar sini? Apakah selama ini kau pegang sungguh-sungguh janji Tuhan? Kalau engkau tahu sungguh-sungguh bahwa Tuhan menyembuhkan, tetapi kamu masih takut, kamu masih ragu-ragu, kamu masih tidak percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan segala penyakit, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit gula, penyakit apa lagi? Segala macam bentuk penyakit Tuhan bisa sembuhkan. Bilang Tuhan bisa sembuhkan. Tapi Tuhan mau supaya kita beriman kepada Dia. Tuhan mau kita pegang Dia. Tuhan mau kita pegang firman-Nya. Tuhan mau supaya kita percaya apa yang Tuhan katakan itu yes, ya dan amin. Banyak orang cuman baca, mendengar tapi nggak percaya. Atau banyak orang Kristen juga yang ragu-ragu. Bahkan mereka mungkin lebih percaya dokter daripada percaya Tuhan. Bukan
saya bilang nggak boleh percaya dokter? Ya tentunya harus, karena dokter juga datang dari Tuhan. Tapi maksud saya adalah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan, harus berpegang teguh kepada Tuhan, harus pegang kencang-kencang firman Tuhan. Jangan pernah kita lepaskan dalam segala keadaan. Amin. 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 Nah, tentunya Tuhan itu bukan manusia sehingga dia berdusta, saudara. Kalau dia katakan akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu, ya itu yang terjadi. Kalau dia katakan bilur-bilurku menyembuhkan kamu, ya itu yang terjadi. Amin. Jadi kita tuh jangan injak dengan kaki kita, satu di dunia, satu di firman. Begini tuh nggak bakalan dapat apa-apa dari Tuhan. Dua-dua kaki harus di atas firman. Harus percaya dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, kita juga tahu Yeremia 32 ayat 17. Firman Tuhan katakan, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kekuatannya yang besar dan dengan lengannya yang terentang. Dan dia katakan, Tuhan, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Bisa nggak kita kalau punya masalah, ya, kita angkat tangan kita ke atas dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar-benar percaya. Jangan goncang, jangan berpikir kepada yang lain, tapi hanya kepada Tuhan fokus, kepada firman fokus. Angkat tangan dan katakan, Tuhan, aku tahu tidak ada yang mustahil bagimu. Nah, Tuhan tuh dengar, saudara. Jangan kira dia tuh nggak dengar. Dia dengar dan dia tahu sampai ke lubuk hatimu yang paling dalam. Dia tahu persoalanmu. Dia tahu jalan pikiranmu. Dia tahu engkau mendua hati atau tidak. Dia tahu semua, saudara. Dan dia perlu hati kita. Nggak ada yang mustahil. Nabi Yeremia berseru, firman Tuhan katakan, dia berseru, Tuhan, nggak ada yang mustahil bagimu. Saudara, apakah saudara atau anak-anak Tuhan dimanapun kamu berada saat, apakah sungguh hatimu ini berseru seperti Nabi Yeremia? Artinya saudara percaya sungguh bahwa Tuhan tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia hanya butuh iman kita, percaya kita kepada. Kita juga mendengar Nabi Yeremia mengatakan dalam Yeremia 33 ayat 3, berseru, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak kita mengerti, yang tidak terpahami, yang tidak kita ketahui. Oh, haleluya, dahsyat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oh. Bayangin, apa sih masalahmu saat ini? Semua yang mendengarkan saat ini dimanapun mereka berada. Apa masalahmu? Sebesar apa itu masalah yang kau hadapi saat ini? Saudara, berseru. Nabi Yeremia berseru, Tuhan menjawab. Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang luar biasa buat kita, yaitu hal-hal yang tidak kita mengerti bahkan. Itu sangat dahsyat. Tuhan gak sembarangan ngomong sama orang. Tuhan memilih, yaitu kita yang sungguh-sungguh hidup di dalam Dia, yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita sekarang?
Apakah saudara akan bangkit dalam pengharapan? Saudara sudah dengar mujizat-mujizat yang Allah kerjakan dengan bangsa Israel di padang gurun. Tanda-tanda ajaib yang Tuhan buat. Banyak sekali yang Tuhan buat. Dan apa yang Tuhan lakukan dengan bangsa Israel, Tuhan juga lakukan dengan saudara dan saya. Setelah saudara mendengar perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat, yang luar biasa, bahkan setelah saudara mengalami pertolongan-pertolongan dari Tuhan, sampai hari ini saudara bisa beribadah kepada Tuhan. Begitu banyak orang yang mati bergelimpangan, mati dibuang aja, dikubur begitu aja. Saudara sudah melihat keadaan sekarang. Bagaimana hatimu sekarang sama Tuhan? Apakah saudara tidak bersyukur? Saudara masih bisa duduk di dalam gereja. Saudara bisa masih mendengar firman Tuhan. Apakah saudara nggak mau bangkit sekarang dan membawa keluargamu datang untuk beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah berfirman, aku akan memulihkan umatku dan memulihkan gereja. Artinya apa? Tuhan mau pulih kembali gerejanya. Tuhan mau pulihkan kembali gerejanya. Tuhan mau kembalikan kuasanya. Tuhan mau kembalikan kasih-Nya. Tapi gereja harus bangkit. Anak-anak Tuhan harus bangkit. Jangan diam aja. Sampaikan ini pesan Tuhan kepada semua orang, pada anak-anak Tuhan yang saat ini sedang bermalas-malasan untuk beribadah, yang sedang mencari-cari berbagai-bagai alasan untuk tidak beribadah. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat, waktu sudah amat sangat dekat. Sekarang Tuhan mau kita sadar bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Sekarang saudara mau memandang kepada Allah Yehova yang maha besar, yang maha kuasa, yang mengatakan, akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, rumah tanggamu, keuanganmu, pelayananmu, semua disembuhkan. Semua sakit, semua Tuhan sembuhkan. Tuhan mau pulihkan. Janji Tuhan tadi katakan apa? Bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Pandanglah Tuhan Allah Yehova yang maha besar, yang berjanji menyembuhkan, memulihkan, mengembalikan kuasa dan kasih-Nya yang dahsyat buat kita semua umat-Nya dan buat gereja-Nya. Jadi sekali lagi saya katakan, ketika saudara mengetahui kebenaran, setiap saudara mendengar tentang kebenaran, saudara harus menentang dusta setan. Jangan dengar apa kata setan, karena setan adalah pendusta, bapa segala dusta. Tapi dengarkanlah apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Ketika saudara melihat terang Tuhan, saudara akan menentang segala kegelapan. Ketika saudara mengetahui, percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, maka saya percaya bahwa kita semua anak-anaknya akan menentang yang namanya penyakit dan kematian. Tidak usah takut akan penyakit dan kematian, karena kita punya Tuhan Allah yang hidup. Amin. Tuhan Allah yang menyembuhkan. Dan ketika
kemerdekaan yang semu, tetapi kita mendapatkan kemerdekaan dari Tuhan, maka kita pasti akan menentang perbudakan. Saya nggak mau lagi dibudakin sama setan. Saya tidak mau menjadi budak dosa. Saya nggak mau jadi budaknya iblis. Saya hanya mau menjadi pelayannya Tuhan. Saya hanya mau menjadi hamba Tuhan. Saya hanya mau menjadi umat pilihan Tuhan. Saya hanya mau menjadi anak Tuhan. Amin. Karena saudara tahu bahwa saudara telah dimerdekakan oleh Tuhan yang luar biasa. Berarti kita sudah bebas dari perbudakan. Berarti kita berani menentang perbudakan. Maka sekarang ketika saudara sudah mengetahui tentang kebenaran ini, sekarang saudara dapat bangkit dan menentang ketidakpercayaan dan keraguan-raguan. Saudara harus bangkit, percaya, jangan ragu-ragu lagi. Sampaikan ini kepada keluarga kita supaya mereka datang beribadah kepada Tuhan. Saudara akan menjadi seorang yang beriman luar biasa, yang menerobos ketidakmustahilan, dan seorang yang imannya tidak tergoyahkan. Bilang sama-sama saya akan menjadi seorang yang beriman, yang menerobos ketidakmustahilan, dan seorang yang beriman, yang imannya tidak tergoyahkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Karena saudara percaya sama firman Tuhan. Saudara percaya pada Allah yang luar biasa, yang mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib bagi bangsa Israel. Tuhan yang sama yang kita sembah ini sanggup membuat mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi yang terakhir, yang pertama, kita percaya Tuhan sudah menjamah kita saat ini. Tuhan sudah pulihkan kita semua. Kita semua akan berubah menjadi manusia-manusia yang baru. Karena kita percaya jamahan Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang berubah. Pikiran kita, hati kita, kelakuan kita, tindak tanduk kita semua berubah. Berubah menjadi baru di dalam Kristus. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita memandang janji-janji Tuhan. Kalau Tuhan katakan hari ini, saya akan memulihkan engkau, memulihkan keadaanmu, memulihkan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, keuangan. Saudara tangkap itu janji Tuhan. Percaya, karena Tuhan katakan Dia akan menepati janjinya. Bilang Tuhan akan menepati janjinya. Saya pasti dipulihkan. Keluarga saya, rumah tangga saya, pekerjaan saya, usaha saya, keuangan saya, pelayanan saya dipulihkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi ingat ya tadi ya, Yoel pasal 2 ayat 25 sampai 27, bahwa Tuhan mau memulihkan kita umatnya dan gerejanya. Dia mau mengembalikan kuasanya dan kasihnya kepada kita semua. Yang kedua, Yeremia 29 ayat 10, bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Apa yang Dia katakan kepada kita pasti akan digenapinya. Yang ketiga, kita harus berani mempercayai janji Tuhan. Karena masih banyak orang Kristen yang tidak percaya kepada janji Tuhan, masih kurang percaya kepada janji Tuhan, masih ragu-ragu terhadap janji Tuhan, apalagi kalau bermasalah. Dan pagi ini Tuhan mau kita harus punya keberanian untuk mempercayai janji Tuhan. Susah gampang, tapi kalau kita percaya bahwa kita punya Roh Kudus yang manis,
maka yang susah menjadi mudah. Amin. 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 Yang keempat, saudara harus mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Artinya kita gak bakalan lagi hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dan sebagainya. Karena kita benar-benar udah merdeka, saudara. Jadi kalau saudara mengerti tentang kebenaran, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Ya, jadi peganglah erat-erat kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Pegang erat-erat kebenaran ini. Pegang erat-erat janji Tuhan, ya dan amin. Semua yang tertulis di dalam Alkitab. Dan ayat yang terakhir, 1 Samuel pasal 10 ayat 6 sampai 7. Tuhan katakan, penuhlah kamu dengan Roh Kudus. Apabila kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu akan menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Dan akan terjadi tanda-tanda, mujizat-mujizat dalam kehidupanmu. Dan apa saja yang kamu perbuat dengan tanganmu, apa saja firman Tuhan katakan, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, pasti berhasil dan beruntung, sebab Allah menyertai kamu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, Tuhan angkat mereka dari kehidupan yang penuh kesakitan, yaitu mereka yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, bahkan kesakitan. Angkat mereka Tuhan dari kehidupan yang penuh kesakitan. Bukakanlah pintu-pintu ini bagi mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Hancurkanlah gerbang-gerbang besi ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, bebaskanlah anak-anakmu dari yang jahat. Anak-anakmu bebaskan Tuhan dari segala yang jahat. Kami semua ingin dipulihkan, dan kami semua ingin dibebaskan, agar kami dapat melayani Allah yang hidup, agar kami dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bakar hati kami semua dengan api Roh-Mu yang kudus. Pimpin kami, bimbing kami, agar kami terus berjalan di dalam terang kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bawa kami semua terus berada dalam hadirat-Mu, dan pakai kami Tuhan menurut kehendak-Mu untuk membawa hadirat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah Indonesia, bahkan di tengah-tengah dunia sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami dapat melayani Allah yang hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu waktunya sudah amat sangat dekat. Biarlah pengurapan-Mu ya Tuhan atas kami membuat kami lebih bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan ke dalam tangan kami. Yang terutama adalah agar Tuhan pakai kami untuk membawa jiwa
dengan hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang takut akan Tuhan. Karena kami tahu Bapa, bahwa Engkau mau agar seluruh dunia umat-Mu bertobat dan memperoleh keselamatan yang sama seperti Tuhan karuniakan kepada kami, umat pilihan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa saat ini untuk semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang sedang sakit. Bangkitkan, bangunkan iman mereka. Biarlah mereka memandang kepada janji-janji Tuhan. Dan biarlah apa yang Tuhan firmankan, bahwa Allah berkata, akulah Tuhan yang menyembuhkan. Allah berfirman, oleh bilur-bilurku kamu telah disembuhkan. Sehingga mereka boleh menerima kesembuhan dari Tuhan. Mereka yang lemah saat ini Tuhan bangkitkan, agar mereka kuat kembali di tengah-tengah badai. Mereka yang kehilangan pekerjaan usaha, Tuhan kembalikanlah Tuhan buat mereka. Atau berikan mereka kekuatan ya Tuhan, untuk dapat menanggungnya. Dalam nama Yesus. Keuangan mereka yang merosot, bangkitkan mereka, kami percaya. Ketika mereka mengambil jalur kebenaran yang benar, maka tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, aku akan membuat penambahan bagimu dan bagi anak-anak cucumu. Penambahan dalam segala hal yang baik, itu pasti akan terjadi. Oleh karena itu Bapa yang baik, biarlah anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak Tuhan yang semakin taat, semakin patuh dan semakin takut akan Tuhan, dan terus melayani Tuhan dengan semua yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk semua anak-anak kecil Bukit Sion, mereka yang ada maupun mereka yang di rumah. Tuhan, jaga mereka oleh malaikat-malaikat. Peliharakan mereka, pagari mereka, tutup bungkus mereka dalam kuasa darah. Dalam nama Yesus Kristus. Jauhkan mereka dari segala yang jahat. Jauhkan mereka dari segala kesakitan dan sakit penyakit. Dalam nama Yesus. Menjadikan mereka anak-anak Tuhan yang bertumbuh dewasa dalam takut akan Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir maupun mereka yang mendengarkan saat ini. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan berkati Tuhan tempat perbendaharaan mereka, lumbung-lumbung mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari segala yang jahat. Jauhkan mereka dari segala kesakitan dan sakit penyakit. Pagari mereka Tuhan. Dan biarlah malaikat-malaikat Tuhan melindungi mereka, melayani, mengawal mereka, memagari mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan untuk Mama Fili yang kemarin berulang tahun, untuk Sri Gabriel yang berulang tahun kemarin. Berkat Abraham, Ishak dan Israel turun atas mereka. Kesembuhan, kekuatan dalam nama Yesus untuk mereka. Dan Tuhan membuka pintu-pintu berkat buat mereka. Dan biarlah mereka menjadi orang-orang yang tetap diberkati oleh Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, umur panjang, kesehatan, kekuatan dan semangat. Sekarang, hari ini, dan selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Tuhan telah melakukannya dan kita telah menerimanya. Haleluya. Amin.
kasih Bapak buat ibadah kami sepanjang pagi hingga siang ini. Terima kasih buat Roh Kudus yang manis yang telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa untuk pelayanan kami sebentar besok pagi-pagi Tuhan di Jawa Tengah, Purwokerto. Saya percaya Tuhan akan menyertai perjalanan kami ke Jawa Tengah dan Tuhan akan menjaga seluruh tempat di mana KKR itu akan diadakan. Tuhan akan percikan darah Yesus atas seluruh tempat dan semua hamba-hamba Tuhan yang hadir. Tuhan tutup bungkus semua di dalam kuasa darah-Mu. Dan biarlah firman Tuhan, pujian penyembahan semua terjadi dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan akan membuat mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjawab semua doa kami karena nama kami terdaftar di surga. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah rahmat dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus. Persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk mengangkat kita semua orang percaya bersama katakan amin.